Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Raffaella dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 22360100023. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan proyek dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pertama adalah pendahuluan mengenai fenomena generasi milenial. Apa sih generasi milenial itu? Generasi milenial adalah kelompok generasi yang lahir pada era 80-90-an ke atas dan identik dengan penggunaan teknologi digital dan media sosial. Fenomena masyarakat milenial menjadi topik yang banyak dibicarakan dalam konteks sosiologi komunikasi karena pengaruhnya yang signifikan terhadap perubahan sosial dan pergeseran budaya. Di era digital ini, generasi milenial lebih akrab dengan teknologi digital dan media sosial, sehingga perilaku komunikasi mereka berbeda dengan generasi sebelumnya. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang juga mempengaruhi perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan milenial. Biasanya mereka lebih terbuka terhadap budaya luar dan lebih mudah terpengaruh oleh tren dan gaya hidup yang berasal dari luar negeri. Selain itu, era digital juga memungkinkan generasi milenial untuk mengakses informasi dan budaya dari luar negeri dengan mudah, yang mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, serta memperluas wawasan dan pengetahuan mereka tentang budaya dan kehidupan di luar negeri. Oleh karena itu, fenomena masyarakat milenial menjadi penting untuk dipahami dalam konteks sosiologi komunikasi karena pengaruhnya yang signifikan terhadap perubahan sosial dan juga pergeseran budaya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai arus budaya dan terpaan budaya. Arus budaya dan terpaan budaya dari luar merupakan fenomena yang terjadi di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Dalam konteks sosiologi komunikasi, arus budaya dan terpaan budaya dari luar mempengaruhi perubahan sosial dan pergeseran budaya di suatu masyarakat. Apa itu arus budaya? Arus budaya adalah pergerakan budaya dari satu tempat ke tempat lain yang terjadi karena adanya interaksi antar individu, kelompok, atau negara. Arus budaya dapat terjadi dalam bentuk pengaruh budaya dari luar seperti musik, film, makanan, dan juga gaya hidup. Arus budaya juga dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan budaya masyarakat setempat. Lalu, apa itu terpaan budaya dari luar? Terpaan budaya dari luar adalah masuknya budaya dari luar ke dalam suatu masyarakat melalui media dan juga teknologi komunikasi. Terpaan budaya dari luar dapat mempengaruhi cara hidup, pola pikir, dan perilaku masyarakat setempat. Terpaan budaya dari luar juga dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada bagaimana masyarakat setempat menerima dan mengolah budaya tersebut. Terpaan budaya dari luar ini memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang budaya dan kehidupan di luar negeri sehingga dapat menerapkannya di dalam negeri. Namun, terapan budaya dari luar ini juga memiliki dampak negatif, yaitu hilangnya nilai-nilai budaya lokal, pergaulan yang semakin bebas, menurunkan rasa nasionalisme, dan rendahnya tingkat gotong royong dalam masyarakat. Berikutnya adalah penjelasan mengenai perubahan sosial dan juga pergeseran budaya. Perubahan sosial dan pergeseran budaya adalah proses transformasi yang terjadi dalam nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, perilaku, serta struktur sosial suatu masyarakat atau kelompok sosial. Perubahan sosial dan pergeseran budaya dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan seperti agama, keluarga, pendidikan, politik, ekonomi, budaya populer, dan juga gaya hidup. Berikut adalah beberapa contoh perubahan sosial dan pergeseran budaya yang terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan yang mengubah pola hidup, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat, serta membawa perubahan dalam hubungan sosial. Yang kedua ada peran gender. Peran gender adalah perubahan pandangan tentang peran gender dalam masyarakat. Contoh nyatanya adalah pada saat ini sudah mulai muncul masyarakat-masyarakat yang berpikir ada gender lain selain perempuan dan laki-laki, yaitu transgender dan juga non-binari. Yang ketiga adalah perilaku konsumtif. Munculnya budaya konsumtif mengakibatkan pengubahan pola konsumsi, gaya hidup, dan preferensi budaya, termasuk dalam hal makanan, mode, hiburan, dan juga gaya hidup modern. Hal ini mengakibatkan sifat boros dan juga pembelian pada produk-produk yang tidak dibutuhkan. Terakhir adalah solusi untuk dampak yang terjadi akibat arus budaya. Berikut adalah beberapa solusi menurut saya. Yang pertama adalah masyarakat harus menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing dan hanya menerima budaya asing yang positif saja sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami budaya asing secara kritis dan selektif.
Kedua adalah dengan memelihara dan mengembangkan kebudayaan lokal agar tidak hilang dan tergantikan oleh budaya asing. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan kebudayaan lokal kepada generasi muda dan mempromosikan kebudayaan lokal secara luas. Yang ketiga adalah masyarakat harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami norma serta nilai-nilai budaya yang berlaku di Indonesia. Terakhir, masyarakat harus mampu bersikap kritis terhadap budaya asing yang masuk ke dalam masyarakat agar tidak menerima efek buruk dari budaya asing dan tidak menghilangkan kebudayaan asli Indonesia.